Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6061. Matteo tidak tahu hadiah apa yang Charlie miliki untuk semua orang. Maka dia berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan segera memberitahu Nona itu. Mengenai jumlah orang saat ini, jika para bawahan ini mengingatnya dengan benar. Seharusnya 426. Tuan Chen pergi ke East Cliff selama ini. Jika Anda memasukkannya, ada 427 orang. Oke. Charlie mengangguk dan berkata, "Aku akan memberitahu Ishak untuk kembali lagi nanti." Besok pagi jam 8, semua orang berkumpul di aula seni bela diri. Matteo tidak tahu hadiah apa yang ingin diberikan Charlie kepada semua orang. Namun menurut pendapatnya, karena setiap orang dari 400 orang lebih itu punya bagian. Mungkin itu sesuatu yang dapat dibeli dengan uang. Bagi Matteo, dia tidak kekurangan uang, tetapi dia tidak terlalu tertarik pada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Tapi karena Charlie mengatakannya, dia tentu saja ingin mendukungnya. Maka dia berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Tuan Wade, yang memiliki banyak hal untuk dilakukan, masih memikirkan kita. Yang benar-benar menyanjung bawahan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Master Wade atas nama semua orang." Charlie tersenyum dan berkata, "Tuan Matteo, tidak perlu bersikap sopan." Matteo berkata dengan hormat, "Tuan Wade, jika tidak ada yang lain, panggil Nona itu ke sini dulu." Oke. Matteo mengucapkan selamat tinggal dan pergi, lalu kembali ke aula seni bela diri. Memanggil Nanako Ito, dan berbisik. "Nona Ito, Tuan Wade ada di sini, di kantor manajer umum menunggu Anda." Begitu itu Nanako mendengar bahwa Charlie sedang menunggu. Dia langsung berkata dengan terkejut, "Tuan Wade sudah datang." "Terima kasih, Tuan." Setelah itu, dia pun menatap Matteo dalam-dalam dan membungkuk. Matteo tertegun sejenak dan berpikir dalam hati. "Saya hanya menyampaikan pesan, apa yang ingin kamu ucapkan terima kasih?" Tepat saat dia memikirkannya, Nanako sudah melarikan diri. Tak lama kemudian, dia tiba di pintu kantor manajer umum. Sebelum dia bisa mengetuk pintu, Charlie berkata dari dalam, "Masuk, Nanako." Nanako dengan hati-hati mendorong pintu hingga terbuka, lalu menampakkan kepalanya dan menatap Charlie. Dia tersenyum manis, lalu memasuki kantor. Menutup pintu telentang, dan bertanya pada Charlie dengan gembira. "Guru, kapan Anda kembali?" Charlie tersenyum dan berkata, "Saya baru saja kembali hari ini." Setelah itu dia menatapnya, dia tiba-tiba tertegun dan berseru, "Nanako, kamu, bagaimana kamu bisa memiliki energi spiritual di tubuhmu?" Nanako itu bertanya pada Charlie dengan sedikit rasa gembira dan malu. "Apakah kamu melihatnya?" Charlie mengangguk berat, lalu bertanya padanya. "Kamu, sudah tercerahkan?" Nanako tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Saya merasa seluruh kondisi saya telah banyak berubah. Indraku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan aku juga bisa merasakan hal-hal di sekitarku, aku seharusnya dianggap tercerahkan." Charlie sangat gembira dan gembira. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar dia berharap bahwa akan ada orang di sekitarnya yang dapat mencapai pencerahan. Perasaan ini memberinya perasaan yang mirip dengan seseorang yang terpaksa berjalan sendirian dalam kegelapan dan tiba-tiba bertemu dengan teman-teman yang berpikiran sama untuk menemaninya dan berjalan bergandengan tangan. Dia begitu gembira hingga tanpa sadar dia menggenggam tangan Nanako dan mengalirkan sedikit energi spiritual ke dalam tubuhnya. Dia segera memastikan bahwa lautan kesadaran Nanako itu sudah memiliki energi spiritual. Dan bahwa dia benar-benar menyadari tahu dan seperti dirinya. Dan dapat mengendalikannya seperti orang spiritual. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Nanako, bagaimana kamu melakukannya?" Nanako berkata dengan jujur, "Kebetulan, saya mendengar bahwa seorang biksu terkemuka datang ke Auros Hill untuk memberikan ceramah dan juga dapat menahbiskan orang dan memberkati jimat. Jadi aku pergi ke kuil Kisia untuk menemuinya. Namun dia bersikeras bahwa saya memiliki kebijaksanaan dan ingin saya mempelajari agama Buddha seperti dia setelah pencerahan. Saya bilang saya tidak tertarik mempelajari agama Buddha. Tapi dia memberitahuku metode pencerahan. Saya mencobanya sendiri dan secara tidak sengaja saya menyadari tahu." Kamu menyadari tahu secara tidak sengaja. Bab 6062. Charlie benar-benar terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah.
Tahukah Anda bahwa beberapa orang tidak dapat menyadari Tao selama ratusan tahun? Dan beberapa orang bahkan telah bersama dengan guru yang tercerahkan sepanjang hidup mereka. Tapi masih belum bisa menyadarinya, dan kamu tiba-tiba menyadarinya. Nanako mengira Charlie melebih-lebihkan, dan tertawa pelan. Charlie benar-benar tahu cara bercanda, siapa yang tidak menyadarinya setelah ratusan tahun? Saya khawatir orang-orang yang belum tercerahkan tidak dapat hidup lama, bukan? Charlie tersenyum tanpa komitmen. Tentu saja. Dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang Maria, termasuk Nanako. Namun memang benar bahwa Maria meminum pil evergreen. Dan hidup bertahun-tahun namun tetap gagal masuk Taoisme. Terlebih lagi, leluhur keluarga Jiang telah melayani Meng Changsheng sepanjang hidupnya. Dan dapat dilihat dari gambar yang tertinggal di lukisan itu bahwa Meng Changsheng saat itu memang tulus kepada leluhur keluarga Jiang. Jika tidak, dia tidak akan menemukan kesempatan untuk kembali dan memenuhi janjinya. Namun meskipun leluhur keluarga Jiang diperlakukan tanpa syarat oleh Meng Changsheng, dia masih gagal menyadari kebenaran. Sungguh luar biasa bahwa Nanako berhasil mencapai pencerahan di bawah bimbingan seorang guru Buddha. Jadi, Charlie bertanya padanya, "Nanako, bisakah kau memberitahu rincian pencerahanmu?" Nanako tersenyum dan berkata, "Tentu saja, aku tidak punya rahasia di hadapanmu, Tuan." Setelah itu dia menjelaskan bagaimana dia bisa bertemu tetangga itu di lift. Bagaimana dia bertemu dengan guru Jingking di kuil Kisia. Bagaimana dia berdebat dengan Master Jingking tentang ketidakegoisan dan jati diri yang sejati. Dan bagaimana dia menemukan seluruh proses pencerahan di lautan kesadaran. Dia menjelaskan semuanya tanpa ragu. Setelah mendengar ini, Charlie tidak memiliki keraguan apapun terhadap guru Jingking dan pemicu seluruh insiden itu. Lagi pula, ketika Nanako menggambarkannya, dia mengatakan bahwa ketika dia keluar dari lift, dia kebetulan bertemu dengan seorang tetangga yang sedang menelepon. Setelah mendengar tetangga berbicara tentang amulet, Nanakolah yang berinisiatif bertanya tentang guru Jingking. Jika seseorang mengambil inisiatif untuk memberitahu Nanako semua ini, tentu saja itu akan terasa sedikit disengaja. Tapi ketika Nanako mengambil inisiatif untuk memperjuangkan semua ini, baik Nanako sendiri maupun Charlie, sebagai pengamat, merasa bahwa semuanya alamiah. Justru karena semuanya tampak sempurna, Charlie langsung memfokuskan perhatiannya pada metode pencerahannya. Ini pertama kalinya Charlie mendengar ide membiarkan kesadaran spiritual menyatu dengan lautan kesadarannya sendiri. Karena hampir tidak ada proses untuk pencerahannya. Setelah memperoleh 9 kitab suci surgawi misterius, dia telah menyelesaikan seluruh proses pencerahan. Jadi dia tidak mengalami bagaimana mencerahkan dirinya sendiri. Terkejut, Charlie tak dapat menahan diri untuk mendesah. Tampaknya pencerahan benar-benar bergantung pada bakat dan kesempatan. Hanya sedikit orang yang bisa melakukannya dengan melihat ke dalam. Dan bahkan lebih sedikit lagi yang mampu melihat ke dalam lautan kesadaran. Hanya sedikit, apalagi integrasi kesadaran ilahi dan lautan kesadaran pada fondasi ini. Nanako, kamu punya bakat dan kesempatan. Jadi kamu bisa berhasil menyadari Tao sedini itu. Ito Nanako mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Saya sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan pencerahan. Saya hanya berpikir bahwa dengan pencerahan yang berhasil, saya akan memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk menemani Anda di masa depan. Jadi saya merasa penuh motivasi. Charlie tersentuh hatinya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Sayang sekali saya tidak memiliki metode mental yang cocok untuk mempraktikkan Reiki. Kalau tidak, saya bisa membaginya dengan Anda dan kita bisa membuat kemajuan bersama. Nanako tersenyum dan berkata, "Guru, janganlah bersedih, jalan masih panjang. Mungkin kita bisa menemukan peluang lebih lanjut dalam jangka waktu tertentu." Charlie mengangguk sedikit tanda setuju dan berkata, "Ya, jangan khawatir tentang hal itu, pasti akan ada peluang di masa depan." Setelah itu, dia memikirkan sesuatu dan dengan cepat mengeluarkan pil kultivasi. Menyerahkannya pada Nanako dan berkata, "Nanako, meskipun kamu sudah tercerahkan sekarang, kamu belum memiliki metode mental yang tepat. Dan tidak ada energi spiritual yang ada secara alami di sekitar Anda. Sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan Anda. Bahkan jika Anda ingin meningkatkan energi spiritual dalam tubuh Anda. Ramuan ini secara khusus digunakan untuk mengisi kembali energi spiritual. Silakan coba dulu." Bab 6063
Meskipun Nanako baru saja memperoleh pencerahan belum lama ini, dia sudah menyadari masalah yang sangat kritis. Artinya, jumlah energi spiritual yang tersedia baginya sangat kecil. Dan hampir tidak ada saluran eksternal untuk memperoleh energi spiritual. Bagi para petapa masa kini, memperoleh energi spiritual merupakan kesulitan terbesar. Tidak ada energi spiritual di dunia. Jadi satu-satunya saluran eksternal untuk mendapatkannya adalah pil, batu spiritual, atau formasi. Jika seseorang memiliki metode pengembangan pikiran yang lengkap, dia dapat membangkitkan energi spiritual dalam tubuh dengan menjalankan metode pikiran. Namun bagi orang-orang seperti Charlie dan Nanako yang tidak memiliki metode pikiran, jalan menuju kemandirian ini tidak memungkinkan. Oleh karena itu, sejumlah kecil energi spiritual yang dihasilkan dalam tubuh Nanako saat ia mencapai pencerahan pada dasarnya habis setelah mencoba persepsi energi spiritual. Charlie sedikit lebih baik dari Nanako. Batu-batu spiritual yang diperolehnya secara kebetulan di masa-masa awal memberinya banyak energi spiritual. Kemudian, mengandalkan pil kultivasi, dia hampir tidak dapat menutupi kekurangan energi spiritualnya. Meskipun Charlie tidak bisa membantu Nanako meningkatkan kultivasinya. Untungnya, dia bisa memberi Nanako bantuan dengan pil. Nanako tentu saja tahu bahwa ramuan Charlie pasti sangat berharga. Melihat Charlie memberinya satu tanpa ragu, dia secara tidak sadar ingin menolaknya dengan sopan. Tetapi dia tiba-tiba teringat pertanyaan lain. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya dan lebih mengkhawatirkan Charlie, dia harus menerima pil yang diberikannya. Kalau tidak, mengapa dia harus bicara tentang berjalan dengannya? Memikirkan hal ini, dia menatap Charlie dan berkata dengan sangat tulus. Charlie, aku tidak tahu apa-apa tentang Taoisme. Namun tekad saya untuk berlatih bersama Charlie dan terus maju bersama dapat dipelajari dari matahari dan bulan. Jika kamu tidak menyukainya, aku akan bekerja keras untuk menjagamu di masa depan. Charlie tergerak, mengangguk sedikit, dan berkata sambil tersenyum. Kaulah satu-satunya teman tauku. Saya harap Anda dapat meningkatkan kultivasi Anda sesegera mungkin dan membantu saya di masa depan. Setelah berkata demikian, Charlie menyerahkan ramuan itu kepadanya. Nanako mengulurkan tangan dan mengambil ramuan itu, lalu bertanya pada Charlie. Tuan Charlie, haruskah saya memakannya sekaligus, atau meminumnya dalam beberapa dosis? Charlie menepuk dahinya. Aku hampir lupa kalau kamu baru saja menyadari hal ini. Energi spiritual dalam pil ini tidak hanya murni tetapi juga sangat melimpah. Tidak cocok untuk meminum seluruh pil. Lebih baik membaginya menjadi 10 bagian, lalu mengambil satu untuk mencobanya. Nanako mengangguk ringan dan membagi pil itu menjadi hampir 10 bagian. Lalu mereka mengambil salah satu dari mereka dan berkata kepada Charlie. Biar aku coba dulu satu. Charlie menyemangati, selama aku di sini, kamu bisa menerimanya dengan percaya diri. Nanako tersenyum manis, lalu segera memasukkan sebagian ramuan itu ke mulutnya. Saat memasuki mulut, ramuan itu berubah menjadi energi spiritual yang kuat dan melonjak. Menuangkan langsung ke lautan kesadaran Nanako. Lautan kesadaran yang awalnya tenang tampaknya telah menimbulkan badai dalam sekejap, diikuti oleh gelombang yang bergejolak. Dan Nanako juga merasakan bahwa energi yang tersedia untuk memanggil lautan kesadarannya menjadi jauh lebih kuat dalam sekejap. Kemampuan sensorik yang telah meningkat pesat setelah pencerahan tiba-tiba melonjak ke tingkat yang baru. Dan energi spiritual dalam tubuhnya juga berubah. Itu sangat berlimpah dan hanya dengan sedikit gerakan kesadaran. Energi spiritual segera terpisah dari tubuh. Dan segala sesuatu di seluruh kantor tampaknya berada di bawah kendalinya dari sudut pandang Tuhan. Segera setelah itu, pengendalian ini terus menyebar ke lingkungan sekitar. Dalam sekejap, 7 atau 8 ruangan di sekitarnya juga memasuki jangkauan persepsi. Charlie dapat merasakan energi spiritual yang dilepaskan Nanako. Melihat dirinya sendiri, energi spiritual di tubuhnya sudah sangat penuh. Dan dia tidak bisa meneruskan minum pil itu meskipun dia memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia menarik energi spiritual yang dia gunakan untuk persepsi. Mengangkat kepalanya dan berkata kepada Charlie. Sebelumnya, saya hanya bisa melepaskan sedikit energi spiritual. Namun sulit bagi saya untuk mengendalikan pergerakan energi spiritual. Tapi energi spiritual yang baru saja aku lepaskan. Aku sudah bisa bergerak sesuai pikiranku sendiri. Meskipun gerakannya masih agak lambat, perasaan ini sungguh luar biasa. Charlie mengangguk dan berkata,
pengendalian energi spiritual sangatlah penting. Di masa depan, penggunaan energi spiritual untuk menggerakkan mantra atau formasi akan bergantung pada pengendalian energi spiritual dengan pikiran. Kamu bisa berlatih lebih banyak. Ketika kamu menjadi lebih mahir, saya akan mengajari Anda cara menggunakan energi spiritual untuk mendorong formasi. Saat itu, aku akan memberimu senjata ajaib yang bisa digunakan untuk menyerang. Nanako berkata dengan serius sambil mengangguk dan tegas. Jangan khawatir, aku akan berusaha sekuat tenaga dan tidak akan pernah mengecewakanmu. Charlie tersenyum penuh arti lalu berkata, Nanako, karena kamu sudah menyadari kebenarannya sekarang. Tidak perlu tinggal di sini untuk melanjutkan. Sekarang kamu sedang berlatih seni bela diri. Lebih baik berkonsentrasi pada latihan pengendalian energi spiritual. Bab 6064. Nanako tahu bahwa biksu dan seni bela diri bukan lagi dunia yang sama. Kalau dia tetap di sini, tentu tidak akan ada gunanya dan malah akan menunda urusannya, maka dia pun berkata, karena dengan cara ini, aku akan mencari rumah yang cocok untuk berlatih hari ini. Thompson tidak begitu nyaman. Charlie tak dapat menahan diri untuk mendesah, kita benar-benar harus mencari tempat yang cocok untuk mempraktikkan Taoisme. Kamu bisa pergi ke vilaku di lereng gunung dulu, yang lebih tenang dan lebih privat. Nanako mengangguk sedikit, lalu bertanya dengan penuh harap. Lalu apakah kamu akan pergi ke sana untuk berlatih Taoisme? Charlie berkata terus terang, saya malu mengatakan bahwa saya tidak punya cara yang baik untuk lebih meningkatkan kultivasi saya. Jadi saya jarang berlatih. Sedangkan untuk villa di lereng gunung, selain memurnikan beberapa ramuan, aku tidak punya kegunaan lain. Nanako bertanya kepadanya, apakah kamu masih berpikir itu karena kamu belum mengembangkan metode mental? Ya. Charlie mengangguk. Situasi saya saat ini seperti kursus sekolah dasar otodidak. Tapi saya belum menemukan buku pelajaran sekolah menengah, dan saya tidak dapat menemukannya. Siswa yang diterima di sekolah tidak memiliki ide bagaimana meningkatkan diri mereka di langkah selanjutnya. Dan mereka setara dengan pelacur jalanan di bidang monastisisme. Nanako bisa melihat ketidakberdayaan Charlie dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, jangan merendahkan diri sendiri. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa. Setiap disiplin ilmu telah ditetapkan sedikit demi sedikit oleh para pendahulu. Dan hal yang sama berlaku untuk mempraktikkan Taoisme. Meskipun Charlie tidak memiliki metode pengembangan mental yang siap pakai. Saya percaya jika Charlie bersedia belajar keras, dia mungkin bisa mengembangkan serangkaian metode mental sendiri. Charlie tidak mengomentari kata-kata Nanako. Dia juga tahu bahwa kemungkinan ini pasti ada dalam teori. Namun, akan lebih mudah bagi para pendahulu untuk menanam pohon dan bagi orang lain untuk menikmati keteduhannya. Akan lebih mudah untuk berdiri di pundak para raksasa dan meraih hasil. Dan jika Anda ingin mendirikan sekte di bidang tertentu sendiri, ini bukan sesuatu yang dapat digambarkan sebagai sulit. Diperlukan seorang jenius yang melebihi orang biasa untuk melakukannya. Charlie tidak menganggap dirinya seorang jenius, tetapi kata-kata Nanako juga memberinya inspirasi. Sulit bagi siswa sekolah dasar untuk memiliki bakat seperti Newton dan Gauss. Namun jika Anda lebih membumi dan melakukan lebih banyak penelitian berdasarkan matematika sekolah dasar, Anda mungkin dapat mengetahui sedikit pengetahuan matematika sekolah menengah pertama. Sama seperti sebelumnya, Nanako mengandalkan eksplorasinya sendiri untuk mencapai voyeurisme dan menemukan cara untuk membuat kesadarannya melompat ke lautan kesadaran tanpa guru. Metode itu tidak hanya membuat seni bela dirinya meningkat pesat. Namun hal itu juga meletakkan dasar yang kuat bagi pencerahannya. Begitu dia memikirkan hal ini, Charlie diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan meluangkan lebih banyak waktu untuk pergi ke villa di lereng gunung di masa depan. Di mana ia dapat berkonsentrasi mempelajari Taoisme. Mungkin dia bisa menemukan cara untuk menerobos dasar yang ada. Namun, ketika dia memikirkan keluarga neneknya yang tinggal di sebuah villa di tengah gunung. Jika pergi ke sana setiap hari untuk berlatih retret, dia pasti akan melewati pintu rumah neneknya. Karena sopan santun, karena dia ada di sana, tidak mungkin untuk tidak menyapa. Namun begitu dia menyapa, bangku efisiensi ini secara alami akan berkurang. Selain itu, jika Nanako datang ke sini setiap hari, bagaimanapun, tidak akan mudah menjelaskannya kepada neneknya. Karena itu, Charlie tidak sabar untuk mencari tempat baru untuk berlatih. Setelah memikirkannya, ide Stella untuk membeli rumah mewah tepi pantai milik keluarga Qin saat dia datang ke Auros Hill dengan nama samaran Zhan Fei terlintas di benaknya.
Villa keluarga Qin terletak di Villa Shuyun, yang jauh dari kota. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, memiliki pemandangan yang sangat indah. Dan tidak banyak penduduknya, jadi relatif tenang. Selain itu, rumah keluarga Qin merupakan gabungan dua villa. Tidak hanya mereka memiliki bangunan yang sama dengan kedua villa itu sendiri. Namun mereka juga memanfaatkan pelonggaran kebijakan awal untuk membuat banyak penambahan guna menggabungkan kedua villa menjadi satu. Luas sebenarnya yang dapat digunakan sedikitnya 3 kali ukuran villa. Stella awalnya membeli rumah ini dan meminta istrinya untuk membantu mendesain dan merenovasinya. Sekarang sudah tidak dipakai lagi, lebih baik membeli rumah ini dari Stella dan menggunakannya secara eksklusif untuk penggarapannya sendiri di masa mendatang. Selain itu, tidak banyak rumah tangga di Shuyun Villa. Totalnya hanya ada 20 atau 30 rumah tangga, dan semuanya adalah rumah besar. Charlie merasa sebaiknya. Dia melakukannya dengan lebih teliti dan mengirim lebih banyak orang untuk maju guna meliput semua rumah tangga di Villa Shuyun. Beli semua rumah dan jadikan itu basis. Alasan mengapa Charlie memiliki ide ini adalah karena letak geografis Shuyun Villa memang istimewa. Komunitas ini dibangun di lereng bukit yang landai. Danau di depan sebenarnya adalah danau penghalang yang terbentuk secara alami. Jalan tersebut melintasi kaki gunung, dan jalan menuju ke atas gunung adalah jalan semen 2 jalur yang dibangun oleh pengembang komunitas. Jalan ini hanya menuju ke Shuyun Villa, yang berarti bahwa kecuali pemilik dan pengunjung Shuyun Villa, hampir tidak ada orang lain yang akan datang ke sini. Ketika pemilik sebenarnya dari seluruh komunitas adalah diri mereka sendiri. Orang luar secara alami akan terisolasi dari masyarakat. Selain itu, pasukan bawah tanah Orvel memiliki latar belakang yang kuat di Aurose Hill. Dan ada banyak perusahaan properti di antara mereka. Dia dapat dengan mudah mengganti perusahaan properti di Shuyun Villa dan membiarkan Orvel maju untuk mendirikan perusahaan properti baru. Lalu mengganti semua karyawan perusahaan properti itu dengan orang-orangnya sendiri. Dengan cara ini, tingkat kerahasiaan Shuyun Villa akan lebih tinggi. Dia bisa melakukan sesuatu yang besar di Shuyun Villa. Setiap villa di Shuyun Villa memiliki ruang bawah tanah yang besar. Yang lebih langka lagi adalah Haosue suka berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil. Jadi ayahnya membangun tempat pelatihan khusus untuknya di bawah tanah dan menginvestasikan sejumlah uang untuk mengembangkannya. Melihat bagian bawah tanah Shuyun Villa, mungkin mereka bisa secara bertahap mengubahnya menjadi eksistensi yang sebanding dengan garnisun prajurit yang mati. Yang akan sangat berguna di masa mendatang. Memikirkan hal ini, Charlie segera berkata kepada Nanako. Nanako, aku akan menelepon Nona Stella. Dia punya tempat latihan yang sangat cocok di tangannya. Bab 6065. Mengingat perbedaan waktu, Charlie tidak langsung menelepon Stella. Tetapi memikirkan masalah ini tidak akan sulit bagi Stella. Dia akan meneleponnya untuk berkomunikasi dengannya di malam hari dan mulai merencanakan tindak lanjut. Jadi, Charlie berkata pada Nanako. Nanako, menurutku, kamu tidak perlu kembali untuk melanjutkan latihan bela diri. Mengapa kamu tidak ikut denganku ke villa di lereng gunung untuk membantuku di sore hari? Setelah selesai, kita akan kembali ke Thompson bersama. Nanako mengangguk tanpa ragu dan berkata, Oke. Setelah mengatakan itu, Nanako bertanya, Charlie, apakah kamu ingin aku menyapa Tuan Mateo? Charlie melambaikan tangannya dan berkata, Jangan pergi sekarang, dia pasti masih mengajar. Kita bicara dengannya secara pribadi nanti. Oke. Kemudian, Charlie membawa Nanako kembali ke vilanya di lereng gunung dan pergi ke ruang bawah tanah villa tersebut. Dia terkejut saat mengetahui bahwa ternyata ada alat pengisi cairan oral sederhana. Dan ada banyak botol cairan oral kosong yang tidak terpakai dan tutup botol di sebelahnya. Nanako bertanya dengan heran, mengapa kamu punya peralatan farmasi di sini? Charlie tersenyum dan berkata, itu hanya seperangkat peralatan pengisian dan penyegelan sederhana. Saya berencana untuk mempersiapkan beberapa hal bagi para pelajar seni bela diri di Champs-Élysées untuk meningkatkan kekuatan mereka. Soal ramuan ajaib itu, jumlah mahasiswa di Champs-Élysées terlalu banyak. Saya tidak mampu memberikan masing-masing pil. Jadi saya hanya mencampur ramuan itu dengan air dan mengencerkan sejumlah cairan oral untuk mereka. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi. Saya awalnya menyiapkan lebih dari 200 botol. Tapi saya tidak menyangka akan ada begitu banyak orang saat itu. Siapa yang mengira bahwa kemudian Romana membawa seluruh Taizen Tao ke Aurose Hill. Jadi,
Aku sudah menyiapkan lebih banyak lagi. Berikan saja besok. Nanako tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum. Gaya akting Nona Long sangat bersemangat dan tegas. Lebih dari 200 orang di Tai Zentao, tanpa memandang jenis kelamin, tua atau muda, semuanya diperintah olehnya. Bahkan Mateo tidak berani berbicara keras padanya. Selama dia dan Tai Zentao bisa melayani Tuan Charlie dengan sepenuh hati. Ini akan sangat bermanfaat bagi Tuan Charlie di masa depan. Charlie mengangguk dan berkata, sekaranglah saatnya kita paling kekurangan tenaga kerja. Lebih dari 200 orang Tai Zentao tidak dapat diremehkan. Akan lebih baik jika kita dapat membuat kemajuan lebih lanjut dalam kekuatan di masa depan. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata, tunggu aku sebentar. Saya akan mencampur obat cair, lalu datang lagi nanti untuk mengisinya. Charlie, dengan bantuan Nanako, meningkatkan produksi sejumlah cairan oral. Mengisi total lebih dari 400 botol, dengan total volume 700. Charlie berencana menggunakan 200 botol tambahan sebagai insentif di antara para siswa. Sehingga mereka yang paling cepat maju dan memiliki sikap terbaik dapat menerima hadiah tambahan. Yang juga akan meningkatkan antusiasme mereka. Ketika mereka selesai mengisi cairan oral dan keluar dari villa di lereng gunung, hari sudah gelap. Melihat sudah lewat jam 7. Charlie berkendara kembali ke kota bersama Nanako. Setelah kembali ke Thompson, Charlie pertama-tama mengirim Nanako ke ruang bawah tanah dan memarkir mobil yang dikendarainya dari Purple Villa di tempat parkir yang dibeli oleh keluarga itu di ruang bawah tanah. Dia mematikan mobilnya dan berencana untuk membawa Nanako ke lift terlebih dahulu. Lalu naik ke lantai pertama dari lift, lalu berjalan kembali ke villanya. Ketika dia dan Nanako hendak keluar dari mobil, seorang pengemudi wanita telah keluar dari mobil di tempat parkir diagonal di seberangnya. Setelah dia mengunci mobil, dia membawa tasnya dan berjalan ke aula lift. Ketika Nanako melihatnya, dia berkata kepada Charlie. Charlie, dia tetangga yang kusebutkan. Baru ketika aku mendengar dia memanggil temannya hari itu, aku mengetahui bahwa Master Jinking akan datang ke Auros Hill. Charlie mengangguk ringan, tersenyum dan berkata, sepertinya jika kamu punya kesempatan, kamu harus berterima kasih padanya. Dia membantumu menyadari kebenaran secara tidak sengaja. Ya,